Teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe dan share untuk mendukung channel YouTube ini. Asal mula gagak berwarna hitam. Pada zaman dahulu, hiduplah seekor burung bernama gagak di hutan yang lebat. Burung gagak termasuk hewan pemakan segala, dari biji-bijian sampai daging seperti bangkai. Ternyata dahulu kala, burung gagak berwarna putih. Selain karena bulunya berwarna putih bersih, burung gagak juga suka membantu hewan-hewan lainnya. Pernah suatu ketika si gagak menyelamatkan burung kecil yang ditangkap lalu dikandangkan oleh manusia saat berkemah di hutan. Perbuatannya itu membuat burung gagak mendapatkan banyak pujian dari hewan lain. Tetapi, bagaimana kisahnya burung gagak menjadi hitam seperti sekarang ini? Yuk, kita simak ceritanya. Suatu hari, ada seekor ular yang sedang kelaparan. Dia berjalan ke sana kemari dengan tubuhnya yang lemas. Sembunyi di mana mereka? Perutku sudah lapar sekali, dari kemarin aku belum makan. Cuaca begitu panas, aku begitu lapar dan haus sekali. Tiba-tiba ular itu mendengar suara gemericik air. Alangkah bahagianya dia. Karena sangat bahagia, kepala ular itu sampai bergoyang-goyang. Ular itu pun akhirnya menemukan sumber suara air. Dia begitu senang akhirnya menemukan sungai di cuaca yang sangat terik. Betapa segarnya air sungai ini. Bahagianya hatiku. Ketika sedang asik berendam dalam air, tiba-tiba ular itu melihat ada banyak ikan berenang dan melompat di sekitarnya. Wah banyak sekali makananku. Namun sayang ikan-ikan itu berenang sangat gesit. Membuat si ular merasa kesulitan untuk menangkapnya. Melihat ikan-ikan yang sulit ditangkap ular itu mengumpulkan tenaga. Untuk memburu ikan-ikan itu dengan tenaga yang lebih kuat lagi. Namun semakin kuat tenaga ular itu dikeluarkan, semakin gesit pula ikan-ikan itu berenang. Sang ular pun memasukkan sebagian tubuhnya ke dalam sungai itu. Namun sayang semua usahanya sia-sia. Bukan ikan yang ular itu dapat, melainkan sebongkah batu dari dalam sungai itu. Betapa kesalnya ular itu, karena tak seekor ikan pun yang berhasil ia tangkap saat itu. Tetapi, ular itu pun tak patah semangat, dia mempunyai ide untuk menangkap ikan-ikan itu. Ekornya melilit di sebuah batang pohon yang berada di seberang sungai. Kepala ular ada di atas pohon. Ternyata sang ular mencoba mengeringkan air sungai itu. Akhirnya rencananya pun berhasil, air sungai pun mulai surut. Dan ikan-ikan pun menggelepar-gelepar karena kehabisan air. Tanpa disadari oleh sang ular, dari kejauhan ada sepasang mata yang sedang memperhatikan apa yang sedang ia lakukan. Burung gagak pun ternyata mempunyai rencana yang sangat licik. Dia juga mengincar ikan itu. Burung gagak pun terbang melesat menghampiri ikan-ikan yang menggelepar karena kehabisan air. Setelah menunggu beberapa saat, burung gagak dengan perlahan dan mengendap-endap berjalan menuju ikan-ikan itu. Banyak sekali ikan-ikan ini. Burung gagak itu segera memakan ikan-ikan itu. Sambil makan sesekali ia mengawasi ular yang masih membendung aliran air sungai. Dengan cepat burung gagak pun segera menyantap ikan-ikan itu. Tanpa disadari burung gagak yang rakus itu pun memakan habis ikan-ikan itu. Dan pada akhirnya ia memakan ikan terakhir yang ada di sungai itu. Sampai-sampai burung gagak pun bersendawa dengan kencang. Hingga burung gagak itu pun menutup mulutnya agar tidak terdengar oleh sang ular. Tetapi, meski burung gagak berusaha menutupi sendawanya itu, tetap saja ular masih dapat mendengar suara sendawa si gagak. Ular yang sedang membayangkan memakan ikan hingga perutnya kenyang pun terkejut mendengar suara sendawa kencang burung gagak. Dan seketika, ular itu pun menoleh ke belakang dan melihat seekor burung gagak yang sedang kekenyangan. Betapa kesal dan marahnya si ular melihat gagak yang merebut makanan hasil jerih payahnya. Hai, gagak, mengapa kau habiskan ikan hasil jerih payahku? Tidakkah kau tahu betapa susah payah aku mengerjakannya? Perutku sangat lapar sekali, sebagai gantinya kaulah yang akan menjadi santapanku. Dan sudah semestinya, kau harus bertanggung jawab atas perbuatanmu. Ular yang marah pun segera menyambar untuk mematuk burung gagak. Gagak yang ketakutan pun segera terbang untuk menghindari patukan ular itu. Tolong maafkan aku.
Tadi aku sangat lapar sekali dan tanpa aku sadari aku sudah menghabiskan ikan-ikan itu. Burung gagak yang kekenyangan tersebut tidak dapat terbang jauh seperti bisa. Dia hanya mampu hinggap di dahan pohon yang rendah. Ternyata ular yang marah tidak berhenti mengejar burung gagak. Burung gagak yang terkejut segera terbang lagi. Si ular pun terus mengejarnya. Kemanapun burung gagak pergi selalu dikejar oleh sang ular. Burung gagak pun pergi ke sebuah perkampungan. Ia berpikir bahwa sang ular tidak akan mengejarnya. Dugaan burung gagak keliru. Terlihat dari kejauhan sang ular masih terus mengejarnya. Si gagak pun menjadi panik. Aku harus bagaimana? Ular itu terus mengejarku. Burung gagak pun masuk ke dalam dapur milik salah seorang warga kampung itu. Dia melihat ada bekas tungku dengan arang dan abu yang banyak sekali. Burung gagak tanpa sengaja masuk ke dalam tungku tersebut. Dan seluruh tubuhnya menjadi hitam legam terkena sisa-sisa arang. Setelah seluruh tubuhnya hitam legam, burung gagak pergi ke semak-semak di belakang rumah untuk mencari tempat persembunyian. Dan tiba-tiba, "Hai, kamu burung hitam." betapa kagetnya si burung melihat ular sudah ada di dekatnya. Sang ular mengendus dan mencium bau si burung. Sepertinya dia mencurigai burung hitam yang ada di dekatnya. Dan si ular pun bertanya, "Hai kau burung hitam, apakah kamu melihat burung gagak putih yang sedang bersembunyi di sekitar sini? Burung gagak itu telah menghabiskan ikan hasil jerih payahku. Dia harus bertanggung jawab atas apa yang telah dia perbuat. Kalau dia ada di sekitar sini, dia harus kumakan. Tapi jika dia bersembunyi dan aku tidak menemukannya, akan kukutuk. Dia mempunyai bulu yang hitam." Sungguh aku tidak melihatnya. Lalu ular itu pun pergi meninggalkan si burung. Tubuh si gagak pun gemetaran, dia amat sangat ketakutan. Tapi sepertinya si ular tidak mengenali burung gagak yang ada di hadapannya. Sejak saat itulah burung gagak berwarna hitam legam untuk selamanya. Karena dikutuk oleh sang ular. Burung gagak kadang kala mengeluarkan suara gak-gak-gak agar tidak dikenali oleh si ular. Demikian cerita burung gagak berbulu hitam. Percaya atau tidak, kita kembali pada sang pencipta.